Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, alhamdulillah pada pagi ini kalian berada di laboratorium biologi ya, dalam rangka melaksanakan ini ya, implementasi dimensi profil lulusan, yang dimana ini adalah kelanjutan atau pengembangan dari P5RA dulu yang pernah kalian ikuti kelas 7. Untuk pada kesempatan ini kalian akan melakukan praktik pembuatan sabun untuk cuci piring. Sebetulnya bukan hanya untuk cuci piring, untuk cuci perabot yang lain bisa. Tidak hanya untuk cuci piring, cuci tangan pun bisa. Nah, nanti kalian di sini akan praktek membuat ini dengan harapan ke depan kalian bisa mengembangkan apa yang telah dipraktekkan ini untuk berwirausaha, entrepreneur ya, untuk berwirausaha ketika sudah berada di dunia setelah di pondok ini. Oke, mari kegiatan kita pada pagi ini dimulai dengan bersolawat terlebih dahulu. Semoga dengan bersolawat kita tentu akan diberikan manfaat yang besar ya, diberikan satu keberkahan ya, diberikan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bersolawat sain yang sudah kalian siapkan, mari kita sama-sama kegiatan ini dimulai dengan bersolawat. Oke, 1, 2, 3. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi Asya, ya Rafi Asya, ni'mata roji, perubahan fisika, perubahan fisika, perubahan fisika, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kita sudah bersolawat. Nanti kita paling tidak sudah tenang, sehingga pembelajaran kita hari ini insya Allah akan berlangsung dengan baik. Nah, mari kita awali lagi pembacaan ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan perintah untuk bersih ya, berhubungan dengan perintah untuk bersih. Anadofatu minal iman. Oke, silakan. Untuk kalian tadi yang sudah ditunjuk untuk membaca Al-Quran bisa dibacakan. Oke, kepada Dik Tegar silakan bisa untuk melantunkan pembacaan Al-Qurannya beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lamasjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Artinya, janganlah kamu bersembahyang di dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Kuba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Baik.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bersih diri. Kita semua harus bersih diri. Sebelum kegiatan pagi tadi harus mandi. Jangan sampai ada yang tidak mandi. Selain bersih diri juga harus bersih lingkungan. Bersih lingkungan sekitar ya. Ya, yang seperti kalian lihat ketika di lapangan, di halaman ada sampah-sampah berserakan, itu bagian tidak bersih. Maka harus bersih lingkungan juga. Di samping bersih diri. Oke, sudah siap di sini kaitannya dengan bahan, kemudian peralatan untuk praktik pembuatan sabun. Nah, nanti akan dipandu oleh Ustadz Advi secara langsung bagaimana kita dapat menghasilkan sabun melalui bahan-bahan yang sudah tersedia pada kesempatan ini. Dimengerti ya? Dan juga nanti kalian setiap kelompok akan dikasih lembar LKPD, lembar kerja peserta didik, dan setiap kelompok nanti di samping harus membuat sabun juga mengisi LKPD. LKPD silakan kalian nanti diskusikan dengan temanmu satu kelompok ya. Wajib diselesaikan. Di samping kalian juga nanti menyelesaikan pembuatan sabun. Nanti di sesi akhir akan dilaksanakan presentasi. Akan ada sesi presentasi. Jadi nanti silakan bisa dilaksanakan dengan maksimal. Untuk selanjutnya Ustadz Advi silakan bisa untuk mendampingi pelaksanaan ini. Yang perlu kita persiapkan bahan-bahannya, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah ini. Apa ini? Gelas ukur. Gelas ukur ini berfungsi untuk menakar air yang akan kalian digunakan untuk mencampur bahan-bahannya, kemudian diaduk dengan takaran maksimal 3 liter dengan takaran teksafon dan asam sulfat 1,5 ya, perbandingan 1,5. Kemudian setelah itu ada namanya baskom. Apa ini baskom ya? Sama ini apa? Centong spatula ya, digunakan untuk mengaduk-aduk bahan-bahannya itu terus sampai dia itu nanti bisa mengental, harus mengental. Dan selanjutnya itu ini ada apalagi ini pewarna. Warna ini untuk digunakan untuk memberikan warna sabun yang akan kita buat itu, entah itu mau warnanya hijau atau warnanya kuning, terserah. Tapi di sini kita punyanya warna hijau. Nanti ketika kalian di rumah, misalkan kalau mau saya suka warna biru ya, bisa dikasih biru. Warna hijau, warna kuning bisa. Kemudian selanjutnya ini ada pewangi, ya, pewangi lemon ini digunakan untuk apa? Pewangi agar sabun kita wangi, nggak bau. Sabun yang namanya sabun kan pasti wangi. Nggak mungkin sabun berbau, nggak mungkin. Baunya busuk kan nggak mungkin. Nah, makanya kita harus kasih pewangi. Kemudian ada bahan utamanya ini. Apa ini? Ada yang tahu? Natrium sulfat. Nah, ini natrium sulfat ya. Nanti perbandingannya ini dengan ini apa? Teksafon ya. Ini perbandingannya 1:1,5. Misalkan kalau natrium sulfatnya ini 1, berarti teksafonnya berapa? Kalau ini 500 gram, berarti ininya berapa? 50. Nah, nanti yang kalian akan buat yaitu ininya 500 gram sama teksafonnya 150. Oke. Kemudian ada lagi nanti botol yang akan kalian gunakan untuk menuangkan hasil dari pencampuran dari teksafon sama natrium sulfat, kemudian dituangkan ke situ, kemudian dikasih label. Oke, untuk selanjutnya langkah-langkahnya untuk mencampurnya akan dipraktekkan oleh kelompok 1 ya.
Oke, baik. Untuk selanjutnya setelah kita melakukan praktek pembuatan sabun cuci piring ini, sekarang silahkan kepada kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan hasil LKPD yang sudah dibuatnya tadi. Silakan. Mahira. Dari Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita telah membuat sabun yang bermerek Ibra Clean di pondok ini. Jadi cara bikin sabun itu sebenarnya apa? Tinggal butuh teksafon, natrium sulfat, pewangi, perwarna, air, wadah, botol, dan centong apa sih sebagainya. Ya. Jadi untuk teksafon dan natrium sulfat mungkin banyak yang baru dengar ya. Jadi teksafon itu gunanya untuk penghasil busa dan natrium sulfat itu bisa digunakan untuk pengental. Langkahnya gampang, tinggal siapin bahan, habis itu masukin natrium sulfat ke baskom. Nah, selesai masukin natrium sulfat, itu masukin air 1 liter, baru masukin teksafon. Baru diaduk sampai mengental, nanti ditambahin air sampai 3 liter. Setelah nambahin air sampai 3 liter, kalian bisa tambahin pewarna, pewangi, dan sebagainya. Terus itu kalau udah kental, ya bisa masukin ke botol, bisa dijual ke pasaran. Ya, sekian. Sudah? Ya. Baik, terima kasih atas presentasinya. Nanti itu akan terjawab ketika kalian sudah pulang dari pondok sini. Setelah kalian berada di dunia luar sana, kalian di sini masih ditempa apa tuh? Ditempa atau apa? Bentuk, diproses untuk ya ini seperti ini. Mbak seperti ini apa? Entrepreneurship. Bagaimana caranya kalian itu bisa membuat sebuah produk berinovasi untuk kalian jadikan sebagai apa? Nanti usaha di rumah. Bisa aja nanti kalian buat, oh lagi gabut di rumah, kalian iseng-iseng buat sabun seperti ini, taruh di warung. Kok ternyata responnya bagus, Mas? Ini kok bagus ya, murah dan hampir sama seperti Amaleo. Ya, segala apa? Nanti bisa aja langsung dia, Mas tolong produksinya yang banyak, bisa aja seperti itu. Semuanya jangan sampai kalian di pondok ini jangan sampai punya pikiran ngapain sih ini, jangan ya. Kalian disuruh sama ustadz untuk buang sampah, ojo mutakono ya, jangan sampai kamu mempertanyakan itu, Tat, kenapa harus saya, jangan ya. Wes lakonono, laksanakan apa yang diperintahkan. Insya Allah itu nanti kalian akan bisa terjawab itu ketika setelah kalian keluar dari sini. Paham ya? Jadi apapun yang diperintahkan Pak Ustadz, semua yang di sini semuanya bernilai, semuanya mempunyai tujuan. Tidak tidak ada, kalau ada Ustadz yang menyuruh itu dengan tujuan yang jahat itu enggak ada. Semuanya pasti baik ya. Kayak gini. Bismillah, semoga nanti ada yang menjadi pengusaha Mama Lemon. Ya itu ya. Oke, terima kasih. Sekarang penutupan. Pak Telmon ya. Terima kasih untuk praktek pada pagi hari ini tentang pembuatan sabun cuci piring. Semoga ilmu apa yang kalian dapatkan di sini dapat bermanfaat ke depannya. Bisa
ya dapat membuat kita itu lebih mandiri lagi untuk dalam hal berinovasi. Terima kasih. Syukuran ala itmamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.